Bapak Uskup akan panen perdana, baru semua akan mengikuti. Mangutana dengan apa lagi? Ini mangutana. Loko. Apa pasangan? Ini orang adat ini. Bendi kena ya mama. Inna mangutana ama mangu apa? Ama mangu loko. Loko dengan apa? Silakan. Rom saya juga pengen sapi supaya potong pada pengantar itu bagaimana? Iya. Pinjam dulu apa? Saya nomor mana yang foto? Ya, pegang. Aneh mungkin nggak matang tamu mungkin lah kan ya. Buat di sini juga bisa. Berarti. Nah di sebelah. Kayak itu punya YouTube kan dia. Nah YouTube tak kau dia nawan. Bapak Uskup akan potong perdana, setelah itu semua kami akan bekerja. Ini celananya Romo Selis baru beli kemarin sore, baru. Sama Romo Hugo juga itu yang warna biru itu. Ini protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap berjalan meskipun di kebun, tetap pakai masker. Kalau Romo Selis masker alami ya. Oke. Ya. Ya. Oke, kita mulai. Ya. Romo Selis, pudi kan lalu cek tekan yemi. Ya. Kasih banyak sedikit. Kasih banyak sedikit supaya dia satu rangkai. Ambil agak dari bawah. Iya. Dari bawah. Tadi apa dia panjang? Ya. Nah, ini. Angkat. Terima kasih banyak. Ina mangutana ama mangu luku. Ambil semua sekarang. Ambil semua ke sana orang-orang. Keliling orang-orang. Oke. Ini yang namanya yang menabur dengan air mata, menuai dengan air keringat ya. Ya, haleluya. Foto. Saudari-saudara, saya sedang berada di atas bukit kebun yang digarap oleh Keuskupan. Saya mau tunjukkan kepada Anda kebun padi ini. Jadi kebun padi Keuskupan ada dua, maksud saya ada 3 petak atau ya bisa dibilang 3 bagian. Yang pertama itu adalah ini, legong yang cukup luas. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat itu di sana teman-teman yang sedang panen. Ini yang ditanam pertama, makanya kita panen pertama, yang legong pertama cukup luas. Bisa dibilang ya bisa lebih dari 1 hektar ya. Pemandangannya juga indah dari atas bukit ini. Sedangkan bukit tempat saya berdiri ini, yang padinya masih hijau ini padi gogo. Ya mirip bukit Teletabis lah ya. Ini adalah padi gogo yang ditanam kemudian. Kami tanamnya juga dengan penuh perjuangan karena tanamnya sambil hujan. Hujan-hujanan maksud saya. Jarak dari Keuskupan ke kebun ini 1,5 jam perjalanan. Paling cepat. Normalnya itu. Tapi kalau hujan dan sebagainya bisa lebih dari 1,5 jam. Kadang 2, kadang 2,5 jam. Jadi sekali lagi ini bagian yang pertama yang kami panen hari ini. Sedangkan yang di bukit ini tentu tidak dipanen sekarang karena bahkan bulinnya belum muncul. Tapi saya ingin tunjukkan kepada Anda satu bagian yang lain, satu legong lagi ada di sebelah bukit ini di depan saya. Itu yang juga mau dipanen. Kalau tak bisa hari ini, harapannya bisa besok atau pada hari lain yang kami sepakati.
sangat hijau, indah dan menarik. Ini tanah yang subur. Saya sengaja ingin menunjukkan sekaligus ngecek apakah bisa dipanen juga hari ini. Bagian legong yang kedua ini. Baru mau jam 10 pagi tapi panasnya luar biasa. Beberapa hari ini hujan terus tapi hari ini sangat panas. Nah, saudari-saudara, yang menguning di bawah ini juga adalah bagian dari kebun keuskupan. Jadi yang kuning dari ujung sana, terus batasnya pohon itu, pohon yang rimbun ini, pohon yang rindang, pohon semacam beringin, itu batasnya itu ada semacam sungai kecil sampai ke, nah sampai ujung sana. Nah kalau kita melihat, sepertinya yang bagian sini, yang di bawah ini belum bisa dipanen, mungkin seminggu lagi. Kalau yang di pinggir itu, di ujung sana mungkin bisa, tapi nampaknya menunggu seminggu lagi. Kalau yang di sebelah itu, sebelah pohon ini, pohon beringin, itu milik warga yang lain yang juga menanam. Jadi cukup luas dan ya kalau bagus sekali hasilnya bisa bagus juga. Menurut pemilik tanah ini, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tanah yang kami pakai untuk menanam ini bukan tanah milik keuskupan. Ini adalah tanah milik salah satu umat, memang masih keluarga juga, Pak John namanya, yang meminjamkan tempat ini karena tanah beliau itu luas sekali. Saat ini beliau punya 40 sertifikat tanah, katanya begitu. Jadi tak mungkin semuanya digarap. Untuk tanam padi dan semacamnya, kalau hasilnya bagus, itu berarti orang bisa hidup dengan aman pangannya, tidak perlu paceklik dan semacamnya. Jadi ini saya melewati pinggir dari bukit ini, kami tanami padi gogo. Ini adalah bagian dari bukit yang kami tanami padi gogo. Ini yang kami tanam terakhir, bukit ini. Berbeda dengan di legong yang ditanami pertama. Jarak tanamnya yang di legong di bawah ini dengan yang di bukit ini, tempat saya berjalan ini masih jauh. Sekitar, saya pikir 3 minggu. Jadi kita lihat di kejauhan sana, teman-teman keluarga yang membantu kami untuk panen sedang mengangkat padi yang sudah dipotong, dibawa ke tempat penumpukan di sana yang ada tenda itu. Di sana masih ada Bapak Uskup. Beliau datang perdana hari ini ke kebun. Selama ini beliau cuma mendengar cerita dari kami, dan beliau dengan senang hati mau melihat hari ini, sekaligus ya beliau kita daulat untuk apa namanya, potong perdana. Jadi panen perdana Bapak Uskup yang membuka, lalu kami yang lain mengikuti seperti itu. Jadi ini belum apa-apa, yang dipotong baru
seperempatnya belum. Tapi kita lihat saudara-saudari semua ini sudah menuju ke tenda. Memang panas, tetapi sebetulnya karena mau sarapan dulu, jadi rata-rata belum pada sarapan tadi ketika berangkat. Jadi ini mau istirahat sebentar sambil sarapan, snack kalau ada. Lalu setelah itu akan dilanjutkan lagi proses panennya. Saya akan terus ke sana karena saya juga mau sarapan. Tadi dari Keuskupan cukup jauh nyetir sendiri. Belum sarapan. Jadi ya lapar juga belum, tapi baiklah sarapan karena ini kerja keras sepanjang hari membutuhkan energi yang lebih. Ini bagian dari legong yang saya tunjukkan tadi, dia nyambung di ujung sana itu. Lalu nanti ke sini, lalu akan terus ke ujung sana yang jauh sekali di sana ya. Itu maksudnya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari apa yang kami usahakan pada masa pandemi seperti ini, di mana banyak orang, banyak umat juga kesulitan makanan. Itu berarti termasuk kami Keuskupan. Makanya kita mau mengharamkan rasa malas itu, dan kita mau kreatif, tetap semangat di masa pandemi, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita bercocok tanam padi, dan kalau Bapak Ibu melihat ini, puji Tuhan nampaknya hasilnya cukup bagus. Entahlah nanti ketika sudah dirontok nanti berapa ton, itu soal lain. Tetapi yang paling penting adalah kami bersyukur karena apa yang kami usahakan sejak bulan Agustus, September, sekarang kami bisa dengan penuh sukacita memulai panen. Ini yang sudah dipotong tadi sebelum teman-teman berkumpul di sana untuk sarapan. Belum seperempatnya. Nanti padi-padi yang sudah dipotong ini akan dikumpulkan di penampungan. Itu tenda kedua yang sedang dibangun, yang nampak biru sekali itu. Disitulah nanti padi akan dirontok sebelum kita bawa ke Keuskupan. Jadi belum seperempat. Belum seperempat lahan yang kita potong. Tapi sebaiknya memang istirahat, selain karena panas, belum pada sarapan. Jadi ini Bapak Ibu, saya pakai topi sumbangan sahabat sejak kami mulai mengusahakan kebun ini. Bapak Ibu bisa melihat indah sekali kelihatannya, tapi tentu lebih indah lagi dia yang memberkati apa yang kami usahakan ini. Begitu Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, hasilnya cukup jauh, panjang, luas. Ini bagus, panas. Ini tenda yang baru dibangun baru saja tadi setelah panen perdana Bapak Uskup. Karena di sini akan dikumpulkan padi-padi ini, sebagaimana kita lihat ini bulir-bulirnya berkumpul.
Ini sedang sarapan teman-teman yang di bawah wayangan, gelap-gelap jadi kelihatan. Itu Diana sedang melayani. Ini dapur darurat. Bapak Ibu sedang makan dengan lahapnya. Ini sarapan, belum makan siang. Baru sarapan. Mama El makan cukup banyak. Bagus itu. Biar kuat kerja. Mama Mia kuat sendok. Oh, bukan. Kuat makan juga. Ini dapur darurat. Itu masak. Itu mama-mama. Om William duduk sendiri. Biasanya beliau suka menyendiri. Mama sedang sarapan. Anak-anak muda ini semua adalah orang-orang yang diandalkan, tenaga besar semua. Makannya juga besar. Nah, ini Mama Iri nih. Baru datang tadi langsung makan, ini baik sekali. Aduh, sayang sendok nasi. Minum. Makan dengan ikan teri. Wah, enak. Enak. Ini sambal seperti ini yang buat kita makan tambah banyak ini. Ini adalah kopi. Ada bumbu. Wah, sendoknya seperti sendok es krim, tapi es krimnya jauh dari kenyataan. Ini neneknya Romo Hugo. Ini orang tua penjaga bait Allah di salah satu kebun kami. Entah siapa namanya, saya lupa. Tapi saya mungkin tidak kenal beliau, tapi Tuhan kenal pasti. Ya. Itu bapaknya Marcel yang ketawanya besar itu. Kuat makan lagi. Kuat makan. Memang yang ketawa besar biasanya kuat makan. Ini adalah tenda yang tadi malam Romo Hugo huni. Menurut Romo Hugo rasanya seperti di hotel bintang 5 di sini. Iya. Semua sedang. Nah, ini Romo Hugo sedang mengatur jalannya makan supaya jangan tersedak. Ini yang lewat tadi itu seperti hantu Diana. Ada Seli, ada Marlin, Ibu Negara, Mama Ir muncul lagi. Ada Suster Ani di sini. Nah, ada anak SD di sini, Kori namanya. Ada Rosa, Om Ipu. Nah, Rini ini adalah cucunya Om Ipu. Ini ada Bapak Uskup yang pakai baju sama dengan saya. Maksud saya kaos. Kaos dari KWI. Ini kami lari malam-malam. Saya dapat 35 km. Sama toh? Sama. Ini. Bapak Ibu bisa lihat toh. Ada yang sangat mirip dengan seseorang tadi. Nah, ini dia. Rasul Paulus. Bapaknya Romo Hugo. Nah, lihat. Nampak beliau memang lebih muda dari Romo Hugo. Karena beliau sekarang menikmati hidup, sementara Romo Hugo sedang memikirkan hidup. Ini Romo Selis yang sedang tekun sekali makan. Ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keuskupan Wetubula. Di belakangnya itu adalah speaker milik Om Petu, driver kesayangan Romo Hugo. Nah, itu Romo Hugo yang membelakang ini sedang menikmati makan sarapan pagi bersama saudara-saudara. Iya. Ini lengkap. Lengkap. Nah, Romo Hugo, lihat toh, nampak lebih tua dari bapaknya. Om Paulus. Nah, Pak Darmit ini iparnya Romo Hugo. Ini yang bajunya orange, makannya juga banyak. Ini yang kuat makan ini L. Anak kabinnya itu ponaannya Romo Hugo. Beliau ini siapa? Ini tetangga di Tanah Riu nih. Tetangga di Tanah Riu. Ya. Rumah orang Tanah Riu. Yang bajunya merah ini Om Kanus namanya. Beliau salah satu driver di Keuskupan. Ada Om Lius ini yang biasanya sangat menguasai alat-alat di bengkel, alat elektronik. Di sana ada Om Petu. Ini dia kepala suku, namanya Soleh. Ring 1. Sedangkan yang di sana yang menyendiri, ini rupanya mereka tidak kasih dia makanan, dia sedang marah. Adi namanya. Kasihan dia. Marah tapi sambil tersenyum, itu luar biasa.
Ya. Tapi waktu bongkar tidak ada ya? Saya membuat video mereka tidak kasih saya makan Bapak Ibu. Saya tidak mengerti. Ini mesin rontok yang Romo Hugo baru beli. Akan dipakai perdana hari ini. Cukup mahal. Tetapi ini sangat menolong pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, ini Om yang setia sejak mengurus lahan ini dengan ponaan-ponaannya. Nah, kasur yang buruk ini kasurnya Romo Hugo. Tadi malam mereka nginap di kebun. Itu selimutnya lucu sekali warnanya. Nah, dengan segala macam rombengan yang digantung ini. Iya. Begitu Bapak Ibu infonya dari kebun sampai dapur semua dapat. Apakah itu? Ini satu paket dengan speaker ini. Jadi sepanjang malam saya dengar cerita tadi bahwa Romo Hugo ternyata pintar nyanyi jadi karaoke dengan main kartu. Ya, ini. Kartunya sudah jelek. Main judi. Mereka main judi tadi malam. Dosa yang bisa diampuni saat ini. Kenapa kau tidak makan? Karena saya sudah lapar juga, pikulin kamera, saya mau makan dulu. Melihat yang belum dipotong ini sudah capek lebih dulu. Oke, begitu dulu videonya, nanti sebentar disambung lagi. Ini kami panggil dia Ibu Negara. Dari Polo Kromyoyo. Sebaiknya suster jangan. Ini rata bagus ini. Jenis lain? Pantas. Iya. Ini juga sudah mulai menguning, tetapi nampaknya baru akan bisa dipanen 2 minggu lagi. Masih cukup banyak. Di Bukit Tanah seperti Bukit Teletabis itu adalah padi gogo. Dia mungkin sebulan lagi baru ada kemungkinan untuk panen. Ya, padi yang sudah dipotong mulai dikumpulkan karena di sini tempat akan dirontok. Ini panen full musik di sini. Sekarang menuju kebun lagi, panen. Tanahnya sangat gembur, hampir tak ada batu. Bulir-bulir padinya cukup bagus, buahnya banyak.
bisa melihat teman-teman, saudara-saudara sudah mulai masuk kebun lagi. Mereka ini panen sampai di ujung-ujung. Kenapa ini dilewati? Masih hijau. Ternyata tidak semua merata. Nah, ini mereka saudara-saudari yang di Keuskupan. Ada Marlin Polo Korombeyoyo, ada Reta yang ketawa tidak jelas ini. Pemandangannya bagus sekali. Jangan lupa ya guys, kirim kami itu permen-permen. Jadi, sampai di ujung tebing, ya bisa dibilang tebing lah. Ini pohon mangga yang sudah tua, nampaknya sudah sulit berbuah. Nah, bagian ujung dari yang dipanen ini mereka sedang saudara-saudara sedang bersemangat sambil menyanyi lagu daerah biasanya dinyanyikan saat panen. Ini bagian ujung dari tempat yang dipanen. Yang sebelah yang hijau itu nampaknya 2 atau 3 pekan lagi. Kerja gotong royong seperti inilah. Tunggu, saya mau tanya Bapak Arnold dulu apa maksudnya itu lagu tadi. Bapak Arnold, tolong jelaskan lagu tadi itu maksudnya apa? Itu maksudnya kita lihat sini toh.
Tidak apa-apa. Ini apa? Tahu, domari tadi. Nah, Kita datang cari makan di sini, berarti Iya. kita minta berkat minta berkat dari Tuhan. dari Tuhan. Ah. Iya, soal nyanyinya kan bersaut-sautan toh. Iya toh? Ah. Nah, Yang dinyanyikan bersama seperti referen. iya. Lalu ada ayat-ayat yang Mama nyanyi tadi. Iya. Itu kalau dikasih artinya apa itu Mama yang Mama menyanyi tadi? Itu minta Yang Mama nyanyi tadi dia punya syair, dia punya arti apa? Artinya itu supaya kita lupa ini matahari kita. Ah, Gembira, iya. kita bergembira. Jadi minta berkat, kerja itu lupa capek, lupa panas matahari. Ah, jadi tanpa sadar semua padi sudah habis dipotong, semacam itu. Ah, tapi orang-orang masih sadar semua. Iya, masih sadar. Sekali lagi. Jadi itu semacam syair adat yang dinyanyikan penyemangat saat panen. semangat. Tapi juga ada ungkapan syukurnya kepada Tuhan, minta berkat lengkap. Ya. Seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, mereka bilang lanjut artinya mereka mau nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Silahkan. Mama Esi. Ini Mama Esi. gotong royong yang nyata ya seperti ini. Bapak Ibu yang ada semua ini sejak awal lahan ini digarap, mereka ikut bekerja sampai panennya hari ini. Ini kerjanya cepat karena sambil menyanyi, melupakan lelah capek, hati dipenuhi rasa syukur, sukacita, senang untuk panen yang Tuhan anugerahkan ini. Masing-masing pegang sabitnya sendiri-sendiri. Ada anggota Partai Demokrat di sini. Iya benar sekali. Hasil KLB ini. Iya benar. Sudah lari dari AHY. Nah, pemandangannya bagus sekali Bapak Ibu, tapi panasnya juga bagus. Luar biasa. Itu. Sekarang panennya menuju ke sana. Sampai ke mungkin pertengahan. Ada sebagian yang belum bisa dipanen di sana karena belum cukup matang. Nanti gelombang kedua akan dipanen. Seperti itu. Kita lihat lahannya luas. Moga-moga hasilnya bagus. Nah, ini yang lewat ini namanya Umbu, Bapak Ed. Sopirnya Bapak Uskup. Badannya kecil tapi mobilnya besar. Di ujung sana ada mata air katanya. Jadi saya mau cek mata airnya. Biasanya kalau kita ke kebun ini ambil airnya di sana buat masak. Buat ya kalau mau semprot pupuk, air kita ambil dari sini juga. Kita lihat ya. Ke ujung dekat pohon beringin sana. Kita menuju ke mata air. Katanya ada di bawah pohon ini. Di manakah itu? Di mana itu mata air, Petu? Petu, mata air di sini. Lewat sini jalannya menuju mata air. Kebun padi yang di sebelahnya, padi gogo yang tinggi-tinggi. Ini milik orang. Mata airnya cukup jauh juga. Oh, sudah mendekat. Di sini rupanya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, mata air yang sangat jernih. Bisa kelihatan ya. Nah, ini dia. Dia membual dari dalam
dari dalam tanah. Menurut warga di sekitar sini, mata air ini menjadi andalan untuk sebagai air minum pada masa sekarang. Biasanya sampai pada bulan Oktober sudah kering. Jadi memang mata air ini tidak sepanjang tahun, tetapi sampai bulan Oktober kering. Jadi dari April ketika sudah masuki musim kemarau, biasanya ada warga dua desa yang datang ambil air di sini. Memang air betapa penting untuk hidup, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan ini air yang sangat jernih, membual dari dalam, sangat bagus. Untuk mandi pasti sangat baik. Saya mau cuci muka dulu, panas betul ini. Nanti kita lanjutkan lagi di kebun.